Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya aja di kesempatan pagi hari ini, teman-teman. Di penelusuran kita kali ini kita berada di Desa Menang, Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri. Tepatnya kita akan menelusuri jejak kuno peradaban di era abad ke-11, teman-teman ya. Di eranya Prabu Sri Aji Jayabaya. Nah, di depan sini ini adalah petilasan daripada Prabu Sri Aji Jayabaya, di mana di tempat ini para peziarah baik dari luar kota ataupun luar pulau bahkan sampai luar negara itu berziarah ke tempat ini dengan keperluan yang berbagai macam. Nah, jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan saya hari ini. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita berada di salah satu petilasan kuno atau petilasan daripada Prabu Sri Aji Jayabaya yang terkenal ya teman-teman ya, yang sudah populer terkenal dengan ramalannya, ramalan Jongko Jayabaya, yang sampai sekarang banyak diketahui oleh warga ataupun masyarakat luas. Nah, seperti ini petilasannya di depan ini teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, seperti biasa beri dukungan dengan cara di like, di komen, di share, dan di subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bapak juru kunjungnya ada di dalam, yang lagi santai. Tadi kita sudah izin sama penunggunya teman-teman ya. Nu saya ubah ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita ke Paseban dulu. Di sini ada seperti prasasti. Nah, kita teman pelan-pelan. Ada aksara Jawa teman-teman. Nah, ini ada Loka Muksa Sang Prabu Sri Aji Jayabaya dibukar pada tahun 1975 dan diresmikan 17 April 1976. Dipersembahkan untuk Nusa Bangsa Nusantara, keluarga besar Hondo Dento dari Yogyakarta, teman-teman. Nah, ini paguyubannya yang mensinyalir bahwa di sini memang petilasan atau tempat muksonya daripada sang legendaris yaitu Prabu Sri Aji Jayabaya yang pernah populer di era abad ke-11 teman-teman ya. Nah, kita lanjut teman-teman, kita menuju tempat yang dianggap paling sakral teman-teman ya. Kita lewat samping, karena dimana di tempat ini lokasi yang akan kita tuju ini adalah ada bajing. Nah teman, wih lari rek, melayu bajingnya rek. Nah itu ke atas. Nah kita lanjut teman-teman, dan di tempat ini ada 3 bagian atau 3 lokasi yang sangat disakralkan bagi para peziarah yang datang ke tempat ini teman-teman ya. Nah, salah satunya yaitu di depan sini, di depan saya itu. Nah, ini di kamera itu adalah lokasi yang sangat-sangat disakralkan dan lokasi yang sangat dianggap sebagai tempat di mana Sang Prabu Sri Aji Jayabaya mukso atau hilang. Bahasanya apa ya? Jadi menghilang saat semua bagian rogonya atau pokoknya begitulah. Nah, bahkan permisi kula nuwun, rahayu. Assalamualaikum, kula nuwun sewu Mbah. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah itu di atasnya itu seperti ada bola dunia yang besar yang ada lubangnya. Nah, itulah yang konon lubang itu bisa menerawang teman-teman, dan bahkan itu para peziarah yang datang ke tempat ini itu yang banyak itu mencari pesugihan, mencari jabatan, pelarisan, itu banyak yang datang ke tempat ini. Bahkan para pejabat tinggi negara itu sering berkunjung ke tempat ini teman-teman. Jadi dari pejabat terendah sampai tertinggi itu sering datang ke sini, sering berziarah ke petilasan Sang Prabu Jayabaya ini. Nah, jadi untuk keampuhannya atau karomahnya bisa dibilang seperti itu,
tidak diragukan lagi teman-teman ya. Terbukti banyak pejabat-pejabat tinggi yang berziarah ke tempat ini. Nah, di samping ini, di tempat yang paling sakral ini, itu diyakini yang ada di sebelah kanannya itu teman-teman, kita shot adalah lokasi di mana dulu waktu Prabu Sri Aji Jayabaya muksa itu pakaiannya diletakkan di tempat ini, atau bisa nama ageman, penganggon, atau bisa baju kebesarannya, jubahnya itu diletakkan di tempat ini teman-teman. Nah, yang sekarang dibangun sebagai seperti berangkas bermotifkan era-era kerajaan di masa lalu. Nah, ini ada tempat dupa pemberangkatan misi, kulon nuwun, rahayu. Nah, ini teman-teman, ini tempat menyimpan baju daripada Prabu Jayabaya, atau bisa dibilang tempat menyimpan rasukan, ageman, atau jubah kebesaran daripada Prabu Jayabaya di tempat ini. Nah, banyak bunga-bunga yang ditaruh teman-teman. Nah, ini teman-teman, kita shot ini teman-teman. Nah, yang ini, nah ini loh, ini yang di tempat yang paling sakral teman-teman. Jadi inti daripada lokasi yang disakralkan adalah di tempat ini. Jadi banyak, kalau teman-teman mau berkunjung atau mempunyai keperluan, bisa menghubungi Bapak Juru Kunci yang bertugas di tempat ini untuk menuntun atau memimpin ritual yang diperlukan atau yang teman-teman laksanakan di tempat ini. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di samping ada tempat untuk pakaian daripada Prabu Sri Aji Jayabaya atau jubah kebesaran. Di samping daripada ini itu ada tempat menyimpan mahkota beliau teman-teman. Nah, nanti kita akan ke sana. Jangan kemana-mana, tetap terus ikuti perjalanan saya hari ini. Seperti yang teman-teman ketahui, cerita-cerita dari kesaktian Prabu Sri Aji Jayabaya itu banyak tertera di media-media sosial, ataupun di buku-buku, ataupun di cerita-cerita warga tentang ramalan Prabu Sri Aji Jayabaya yang sekarang itu banyak terbukti teman-teman ya. Nggak usah saya jelaskan, teman-teman sudah mengetahui beberapa ramalan Prabu Jayabaya yang bisa kita rasakan atau kita lihat di era-era modern seperti sekarang ini teman-teman. Nah, inilah tempatnya. Ya, dulu sebelum dibugar seperti ini, tempat ini ada satu cuman gundukan atau gundukan tanah kecil yang mempunyai nilai mitos yang sangat kuat. Nah, sehingga ada satu paranormal yang meyakini bahwa ini adalah petilasan dari Prabu Sri Aji Jayabaya, akhirnya dibugar sedemikian rupa dan populer sampai sekarang. Ini sangat viral sekali teman-teman, tempat ini. Bahkan sekelas daripada presiden itu pernah sering berkunjung ke tempat ini teman-teman. Nah, dari pejabat kecil sampai pejabat tertinggi itu berkunjung ke tempat ini sekedar mengalap berkah atau sekedar menguri-uri leluhur atau budaya leluhur, warisan leluhur yang ada di tempat ini. Nah, oke teman-teman, kita lanjut. Kita menelusuri lagi salah satu lokasi di mana tempat ini diyakini sebagai tempat mahkota dari Prabu Jayabaya disimpan. Nah, gitu kan ya. Oke, kita lanjut. Kita harus keluar dulu lokasi ini ke samping. Nah, kita lanjut teman-teman untuk menuju lokasi yang diyakini di mana
mahkota daripada Prabu Jayabaya disimpan, kita harus menuju ke sebelah daripada petilasan tadi, ke sebuah jalan yang menuju ujung sana, teman-teman. Nah, di sana itu diyakini sebagai tempat menyimpan mahkota kebesaran daripada Prabu Jayabaya. Nah, di depan sana, teman-teman. Jadi tempat ini mempunyai 3 tempat yang mempunyai histori, nilai sejarah peradaban Kabupaten Kediri di era ke abad 11, teman-teman ya, dimana kejayaan kerajaan Kediri di masa itu mencapai puncak kejayaannya di atas kepemimpinan Prabu Sri Aji Jayabaya. Nah, di depan itu, teman. Nah, itu ada replika mahkota yang sangat besar sekali, dan diyakini dulunya inilah tempat penyimpanan mahkota daripada Prabu Jayabaya. Nah, kita masuk, permisi, kula nuwun, rahayu rahayu rahayu, assalamualaikum, nuwun sewu. Nah, ini teman-teman ya, seperti ini replikanya, dimana diyakini sebagai tempat penyimpanan mahkota kebesaran daripada Prabu Sri Aji Jayabaya, dan tidak luput dari hal-hal seperti ini, teman-teman ya. Tempat pembakaran dupa, ini ada angklo untuk sarana berritual tempat ini, teman-teman ya. Makanya tak jarang orang yang berkunjung tempat ini mencari berkah, mencari keberuntungan, mencari jabatan, mencari penglarisan, mencari kedudukan, mencari kekayaan, teman-teman. Ini kalau misalnya mahkotanya sebesar ini, bisa dibayangkan berapa besarnya dulu ya fisik daripada Prabu Jayabaya, teman-teman ya. Karena nama besarnya bisa mengharumkan kerajaan Kediri di masa itu. Nah, inilah replika mahkota yang ada di sini, yang diyakini sebagai mahkota Prabu Jayabaya. Luar biasa, teman-teman. Dan ornamen-ornamen yang ada di petilasan sini ini hampir mirip-mirip, teman-teman, seperti ini, hampir sama dengan gambarnya seperti ini. Ini gambarnya siapa, saya juga nggak tahu, teman-teman. Tapi yang jelas dari ujung sana sampai ke sini itu ornamen yang tertera itu mirip-mirip, teman-teman. Itu satu motif, satu tema. Ya, ini, teman-teman ya, mahkota yang diyakini sebagai atau tempat yang diyakini sebagai penyimpanan mahkota daripada Prabu Sri Aji Jayabaya. Nah, oke, baik, kita keluar, teman-teman. Jadi memang kalau kita menoleh ke jauh ke masa lalu, banyak sekali peninggalan-peninggalan kerajaan Kediri yang ada di kawasan Kediri ataupun di luar Kabupaten Kediri, karena dulu Kediri memang salah satu kerajaan yang pernah jaya, yang pernah mencapai puncaknya di era kepemimpinan daripada Prabu Sri Aji Jayabaya. Jadi bisa dibilang kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara di abad ke-11, teman-teman ya. Nah, seperti ini lokasinya. Oke, baik, teman-teman. Sekiranya video yang bisa saya sampaikan sampai di sini dulu. Apabila ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera,
buat kita semua. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.